Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Musim apapun yang sedang kita alami saat ini, badai goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya tetap berkata bahwa Dia Allah kita yang tetap dahsyat. Dia tetap Allah kita yang luar biasa, yang layak untuk kita sembah, layak untuk kita puji. Karena itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang menghadap Tuhan, untuk kita memuji dan besarkan namanya. Sebab sungguh Dia layak terima segala pujian, sungguh Dia layak terima segala yang terbaik dari hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau memuji keagungan-Mu Tuhan. Layaklah setiap yang bernafas untuk memuji menyembah-Mu. Layaklah untuk setiap lutut kan berlutut Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu. Kami memuji
Kami yakin Engkau hadir di sini. Engkau hadir di tempat kami masing-masing hari ini, Tuhan. Karena di atas pujian umat-Mu, Engkau hadir dan bertahta. Dan saat pujian dinaikkan kepadamu, ada kuasa di sana ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan. Ada mujizat, ada terobosan ya Tuhan, ada kemenangan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan saat Engkau hadir, maka sesuatu yang dahsyat dan besar pasti terjadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang mengalami beban berat, Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih. Saat hari ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Mari Roh Kudus, semoga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, dan wahyu, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar berasal dari Tuhan sendiri, dan itu boleh tertanam dalam hati setiap kami, dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami demi nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, khususnya untuk warga Salam Ministry. Kami rindu beberapa minggu ini kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu di dalam ibadah secara massal, namun keadaan kita harus patuh pada pemerintah dan kita melakukan apa menjadi kerinduan kami semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Apapun yang kami sampaikan supaya menjadi berkat bagi kita semua, baik pemirsa yang ada di rumah, semuanya mari kita bersama-sama melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dia sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita lihat di dalam bacaan Alkitab kita, yaitu dalam Roma 3 ayat 1 sampai dengan 3. Roma 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah kepercayaan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita akan bahas bersama pada hari ini. Dan di situ dikatakan bahwa apa kelebihan orang Yahudi. Kalau kita melihat sejenak kronologinya atau kita sebagai mengawali ini, orang Yahudi adalah orang yang sungguh luar biasa, ya, sangat terkenal di bangsa Israel. Dan pada waktu telah kedatangan rasul-rasul di situ, dia awal menolak. Tetapi rasul ini karena utusan Tuhan, itu Rasul Paulus dan Barnabas, saudara, dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan? Di sana ada dua kubu, akhirnya satu pihak menerima, satu pihak tidak. Jadi bangsa Yunani. Dan terpecahlah. Dan kebaikannya sebetulnya orang Yahudi ini orang-orang yang luar biasa, hebat. Tapi dia digunakan untuk tidak berkenan dalam Tuhan, yaitu akhirnya dia melempari batu kepada hambanya ini. Akhirnya dia karena merasa di situ tidak nyaman, lari, kemudian tetap karena dengan keuletan gigiannya dan sarung ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kelebihan yang lain, bangsa Yahudi mereka mencari ekonominya dengan barter di dalam perdagangan dengan orang Edom. Demikianlah pada waktu semua dan barter karena untuk satu sama lain saling menguntungkan, saling juga mendapat nilai plus. Ya. Seperti nenek moyang kita dulu, kehidupannya di situ. Kalau kita ke hutan, dia menukar barang bawa dari desa, sana tukar. Siapa yang nukar? Itu urusan Tuhan, tidak ada yang tahu. Tapi jelas keinginan setiap kita pasti akan digenapi. Dan di samping itu kita harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sekelas tentang Yahudi. Jadi kebesarannya tidak digunakan untuk yang baik, tapi untuk perbuatan yang tidak berkenan. Di dalam kehidupan ini, saudara, modal pertama yang diperlukan kita sebagai orang yang dapat dipercaya adalah kesetiaan. Bila kita melihat keadaan sekarang, orang yang dipercayai, orang yang setia itu adalah orang yang sangat sulit pada hari-hari ini, dan dia dapat percaya apabila orang tersebut itu orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang punya jabatan. Bahkan saya pernah mengalami, saudara, di saat orang itu ya orangnya memang kaya, tapi dia katakanlah kurang berpendidikan, dia malah mengajari saya membaca. Lucu, saudara, ya. Tapi itu kehidupan mereka. Dan sampai Kapolres saja tunduk pada dia. Karena apa? Ada uang.
Minimal hari-hari ini kita mawas diri bersama supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Apa yang kita lakukan berkenan pada Tuhan atau tidak. Karena Tuhan memberikan kehidupan kita adalah pilihan atau free will. Sudah memberikan yang baik, apa yang kita terima kita lakukan. Kalau kita memilih jalan yang serong atau jalan kanan kiri, yaitu terserah Anda. Tapi malah kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan yang pada saat ini yang saya sampaikan di dalam ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau orang dapat dipercayai kalau dia itu dapat dihitungkan dapat menguntungkan diri sendiri dimanapun mereka bekerja, tapi itu semua bisa berbalik keadaan 180 derajat jika mereka sudah tidak bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri. Itulah realita kehidupan pada hari-hari ini, saudara. Terjadi dalam kehidupan saat ini, di masa-masa yang sulit ini, kemana kita tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, yang kita lakukan, tetap berharap dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Apa yang dikatakan oleh di Roma tadi, jelas dikatakan di situ, ya. Dan malah Bapak Ibu, walaupun demikian renungan pada hari ini kita tidak membahas tentang kesetiaan manusia, tapi kita membahas tentang kesetiaan Tuhan yang diberikan pada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, karena manusia menjadi tidak setia kadang-kadang, kalau setelah manusia itu atau orang itu diberkati Tuhan, kalau tidak diajak suatu mengadakan perhimpunan atau komsel atau ibadah sulit, kadang-kadang malah malas, masih sibuk, ada acara ini, acara itu dan sebagainya, ya. Itu kehidupan manusia pada saat ini. Walaupun orang yang sudah lama mengikut Tuhan itu masih banyak hal yang dilakukan seperti itu, tapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh dahsyat. Oleh karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, demikian firman Tuhan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak setia, tapi tanda kutip saudara, jangan kita sembrono, kita semuanya gue hidup sesuai dengan apa yang kita lakukan sehingga itu menyimpang daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pada hari ini kita tetap waspada dan tetap berharapnya pada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu dapat memberikan pertolongan pada setiap kita. Ada beberapa hal tentang kesetiaan Tuhan yang pada saat ini akan saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama saudara, dia tetap setia untuk memelihara kita dari yang jahat. Baik, kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 3. Tetapi Tuhan Allah setia, itu perikopnya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sebagai orang percaya, jika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita menaati, kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, ya, terus menerus, dan kita melakukan itu juga lebih baik. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu menguatkan dan memelihara kita di mana berada. Oleh karena itu saudara, kita tetap maju terus, walaupun banyak tantangan ini, tetap di sana ada istilah rawe-rawe antas malah putun, sekali Tuhan tetap Tuhan, Yesus ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu ada, dan Tuhan itulah Immanuel yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadikan kerinduan kita, ya, keinginan kita tetap berharap dan bersabar menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu kita juga bukan waktu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kita, biar senantiasa hidup ini hidup yang berhati-hati untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Saat kita dihadapkan dalam masalah, problem, jangan takut, Tuhan tetap memelihara kita. Yang kedua saudara, dia tetap setia memberi kekuatan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa firman Tuhan. Dalam hal ini saudara, memang suatu pencobaan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mencobai, tapi saat pencobaan itu datang, itu artinya kita diuji sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap berharapnya pada Tuhan, atau kita lari untuk mencari petunjuk pada orang-orang lain, orang-orang pintar, dukun dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, kami ingatkan, kami mengimbau, mari kita tetap andalkan Tuhan. Pasti dengan keyakinan iman kita, Tuhan menguatkan dan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bila senantiasa di dalam kehidupan ini beraneka macam ragam yang kita hadapi, mungkin problem dari keluarga, dari masalah-masalah anak orang tua yang satu rumah pasti setiap hari, setiap saat mengalami suatu kasus dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi suatu fokus kita. Itu adalah selingan bagi hidup kita ya. Memang ragam orang ini demikian ya. Saatnya kita susah, kita senang, kita diberkati, kita belum berkati, tetap tunjukkan wajah kita, ekspresi kita supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun berada, kita jangan menunjukkan keadaan kita, wah keadaan susah, keadaan tidak berkenan, tapi menjadikan berkat bagi sekeliling kita, di rumah tangga kita, di masing-masing, di mana yang berada, bagi kita menjadi berkat, dan tunjukkan sikap perilaku kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, yang pertama tadi adalah Dia tetap setia untuk memelihara kita dari segala yang jahat. Yang kedua, Dia tetap setia untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, ini yang terakhir saudara, tidak lama lagi, karena situasi seperti ini, mari kita tetap terus di dalam Tuhan. Dia tetap setia untuk mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, ya, mari kita berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa karena Dia menyandang gelarnya itu ada 4 macam, nggak salah. Dia adalah penasihat ajaib. Namanya ajaib itu tidak ada yang bandingi, saudara. Allah yang perkasa, perkasanya luar biasa, memiliki suatu dunia ini adalah miliknya, karena Dia menciptakan, semua dikuasai. Bahkan kalau manusia tidak memuji Tuhan, batu aja diperintahkan bisa memuji Tuhan, tumbuh-tumbuhan bisa memuji Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Allah yang kekal dan Raja damai. Jadi yang mendamaikan saudara dan saya kalau sudah kita dipanggil atau menjadi hakim adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu marilah kita mengikuti ajarannya dan meneladani supaya kita tetap berkenan di dalam Tuhan. Karena Ia selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan selalu menutupi segala ketidakkesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi marilah saudara, apa yang sampaikan 3 hal itu menjadikan kekuatan bagi kita, mengingatkan kita supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Yang terakhir saudara dalam Mazmur 117 ayat 2. Mazmur 117 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang singkat saya sampaikan ini. Dan apapun keberadaan kita, mari kita selalu mengikut Tuhan
Karena apa? Tuhan sudah mengasihi, Tuhan telah mengampuni, Tuhan telah memberikan jalan keluar bagi setiap kita, dan bila setiap hal itu menjadikan kekuatan bagi kita. Demikian firman Tuhan sampaikan, menjadikan kita selalu ingat dan waspada dan hanya berat kepada Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Bila senantiasa firman-Mu itu Tuhan mengingatkan setiap kami, memberkati kami, menegur kami, bahkan memulihkan kami, untuk menjadi kerinduan kami. Setiap saat kami menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu semua adalah ujian. Karena Tuhan menguji iman kita sejauh mana kita tetap berharap kepada Tuhan atau kita berharap pada orang lain. Oleh karena kuasai jiwa tubuh roh kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, supaya kami tetap kuat, tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu. Terima kasih firman-Mu. Biarlah nanti hidup kami semakin hari semakin berkenan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di doa syukur kami pada hari ini, semuanya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa bahkan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini saya akan membacakan pengumuman selama sepekan ini. Berhubung dengan himbauan dari pemerintah untuk kita tetap stay home, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, maka ibadah Shalom Ministry selama bulan April ini akan tetap diadakan di rumah masing-masing. Juga dengan kegiatan selama sepekan ini, baik itu doa malam, komsel maupun ibadah pemuda, itu juga ditiadakan. Untuk berikutnya, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menabur, baik itu persembahan diakonia, persembahan sukarela, maupun perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mempersembahkan persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara juga bisa mentransferkan di rekening yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara tetap memperkuat mesbah keluarga masing-masing di rumah, tetap stay home, tetap stay healthy, tetap setia di dalam Tuhan, dan kita akan berjumpa untuk di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah beribadah pada kesempatan saat ini. Mari kita akan terima doa berkat. Kita akan arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, dan semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang peduli, Tuhan yang menolong setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga untuk setiap umat-Mu Shalom Ministry dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa setiap kami umat-Mu Shalom Ministry mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Dari hari ke sehari iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan dalam keadaan apapun, karena kami tahu Engkau Allah kami Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah pada saat ini dan para pendengar yang menyaksikan acara ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin.